Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sering bertanya, apa yang kita cari dalam kehidupan kita ini? Kesuksesan. Apa itu definisi sukses? Sukses bisa bermacam ragam tergantung persepsi orang yang memaknainya. Sukses bagi seorang pemain bola bisa jadi adalah ketika membawa bola itu gol ke gawang musuhnya. Sukses bagi seorang pengusaha pedagang adalah ketika dia berhasil memenangkan tender, berhasil menjual barang dagangannya dengan sebanyak-banyak keuntungannya. Begitulah sukses yang beragam tergantung profesi seseorang. Akan tetapi bagi kita hamba Allah, orang-orang yang beriman, apa sesungguhnya kesuksesan atau yang ingin kita cari dalam kehidupan ini? Maka Al-Quranul Karim telah memberikan kita petunjuk bahwa sesungguhnya yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, adalah kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan selamatnya kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan definisi sukses yang sangat luas ini, maka ada hal yang harus kita lakukan. Ada barokah yang harus kita cari dalam kehidupan kita. Berkah itu adalah ketika dalam hidup kita berjalan usia kita, maka akan bertambah kebaikan-kebaikannya, menetap kebaikan itu tumbuh berkembang, lalu bertambah-tambah, bahkan sampai orang itu telah tiada, kebaikan itu terus bertambah. Itulah makna berkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, untuk mendapatkan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa barakatillah, berkah dari Allah, itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hendaklah kita membingkai seluruh aktivitas kita dalam bingkai keimanan kepada Allah, bingkai ibadah kepada Allah yang ditandai dengan memulai pekerjaan atau aktivitas itu dengan kalimat basmalah. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW mengatakan, kullu amrin zibanin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa aqta. Setiap urusan yang baik, yang bermanfaat, yang tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia akan terputus, hilang barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah seluruh aktivitas kebaikan kita dengan kalimat basmalah. Ketika kita akan makan, kita ucapkan basmalah, bismillah. Ketika kita akan berangkat bekerja, bismillah, niatkan ibadah kepada Allah, mencari rezeki yang halal, thayyibah, yang diridhai oleh Allah. Ketika kita akan tidur, bismillah. Bahkan luar biasa, tidur itu hampir 1/3 usia kita. Kalaulah kita tidur selama 8 jam sehari, itu artinya hampir 1/3 usia kita habiskan untuk tidur. Kalau tidur itu tidak menjadi ibadah di hadapan Allah,
maka rugilah kita. Maka kembali lagi, awali seluruh aktivitas keseharian kita, mulai dari membuka mata sampai menutup mata, itu dengan kalimat bismillah, lalu sempurnakan dengan alhamdulillah. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita senantiasa berjalan di jalan yang penuh dengan keberkahan. Inilah jalan yang senantiasa kita minta dalam salat kita. Di dalam suratul Fatihah ayat ke-6 dan ke-7, kita senantiasa mengulang-ulang doa ini. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan di mana orang-orang di jalan itu telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Pertanyaannya, jalan siapakah ini? Janganlah kita maknai siratal mustaqim itu jalan yang lurus tanpa hambatan seperti jalan tol. Siratal mustaqim ini satu jalan yang sungguh sangat berliku, banyak ujian di dalamnya, banyak cobaan, banyak onak dan duri yang siap menghadang kita. Inilah jalannya ditafsirkan oleh para ulama tafsir, minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassiddiqin, orang-orang yang benar, wassalihin, dan orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Muslimin rahimakumullah, maka untuk berada di jalan siratal mustaqim ini, panduannya tidak lain dan tidak bukan adalah kitabullah wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selamat meniti jalan ini, maka panduannya adalah Al-Quran dan sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat, mendapatkan keberkahan, hendaklah interaksi kita dengan Al-Quran, dengan sunnah baginda Rasulullah selalu kita hidupkan dalam setiap aktivitas kita. Kita awali hari kita dengan membaca Al-Quran, lalu kita hiasi aktivitas kita itu dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Sunnah tak hanya bermakna dalam fikih, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi sunnah itu adalah ma biqaulin wa fi'lin wa takrin wa sifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah dalam perkataan, dalam perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat baginda Rasulullah. Maka bagaimana kita makan? Contohlah makannya baginda Rasulullah, maka itu akan mendatangkan keberkahan kita. Maka bagaimana kita, mohon maaf, misalnya masuk ke dalam toilet, contohlah bagaimana dari Rasulullah SAW, maka masuk toilet kita pun akan bernilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memulai aktivitas, bisa menjiwai seluruh aktivitas kita dengan bismillah, meniatkannya karena Allah, lalu berinteraksi dengan Al-Quran, dan senantiasa merujuk aktivitas kita kepada contoh yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.